Aktivitas Gunung Merapi tercatat hari Minggu kemarin terjadi 3 kali luncuran awan panas guguran dengan jarak luncur 200 meter lebih disertai dengan hujan abu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait aktivitas Gunung Merapi saat ini, kami telah terhubung melalui Zoom dengan Kepala BPTKG Yogyakarta, Bapak Agus Budi Herisantoso. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Agus, ini melihat beberapa hari Gunung Merapi memang mengalami peningkatan aktivitas. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa apa ini yang sebenarnya sedang terjadi, Pak? Ya, Merapi saat ini memang sedang fase erupsi ya sejak 4 Januari 2021. Jadi sudah 3 tahun lebih Merapi erupsi, kemudian erupsinya sebenarnya cukup intensif ya. Ini biasanya masyarakat kemudian akan menyaksikannya ketika cuaca cerah. Jadi jumlah kejadian guguran yang itu merupakan karakter dari aktivitas erupsi saat ini itu jumlahnya sampai ratusan kali per hari. Kemudian kadangkala diselingi dengan peningkatan intensitas erupsi. Ketika ini terjadi maka yang terjadi seperti kemarin yaitu rentetan awan panas yang jaraknya cukup jauh. Kejadian seperti kemarin yaitu peningkatan intensitas erupsi ini sudah terjadi setidaknya 9 kali sejak Januari 2021 dan ini sudah menjadi karakter Merapi dan masyarakat sepertinya yang di sekitar Merapi sudah hafal dan kami sampaikan di sini bahwa dari 9 peningkatan aktivitas erupsi tadi itu masih berada di daerah potensi bahaya yang ditetapkan sejak 2021 sehingga masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan beraktivitas seperti biasa. Baik Pak Agus, status siaga Merapi sendiri kalau tidak salah sudah sejak tahun 2020 ya Pak ya, November 2020 ditetapkan status siaga hingga saat ini. Apakah ada peninjauan kembali terkait dengan aktivitas Merapi yang meningkat saat ini untuk dinaikkan levelnya atau ini merupakan aktivitas biasa yang dikarenakan hujan yang dengan intensitas tinggi di puncak Merapi, Pak? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas peningkatan erupsi kemarin itu sudah terjadi 9 kali dan itu menjadi karakter Merapi saat ini dan bisa saya sampaikan di sini bahwa ini bukan suatu peningkatan yang signifikan dari aktivitas biasanya sehingga dengan begitu status aktivitas masih kita tetapkan siaga dan berdasarkan bahwa ancaman bahaya dari aktivitas erupsi ini berada di luar pemukiman, jadi belum sampai kepada pemukiman. Aktivitas atau status aktivitas Gunung Merapi ini akan dievaluasi ketika berdasarkan asesmen bahaya yang dilakukan dari data pemantauan itu menunjukkan bahwa ancaman bahayanya mengarah kepada pemukiman atau tempat aktivitas penduduk seperti itu. Sedangkan untuk saat ini masih di luar pemukiman ancaman bahayanya dan bahkan masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, nah Pak Agus melihat beberapa waktu yang lalu Gunung Merapi mengalami beberapa aktivitas seperti itu, kemudian dampaknya adalah di wilayah sekitar Boyolali dan juga Klaten itu juga terkena hujan abu. Sebenarnya apa yang nantinya ke depan juga harus perlu diwaspadai oleh warga masyarakat yang tidak hanya di sekitar Boyolali, Klaten, namun juga beberapa daerah di sekitaran Gunung Merapi itu sendiri, Pak? Iya, bagi penduduk yang berada di luar Gunung Merapi tentu cukup mewaspadai bahaya abu vulkanik ya. Dan untuk mungkin waktu-waktu ini karena anginnya ke arah timur tentu yang paling berpotensi terjadinya hujan abu itu di wilayah timur dan tenggara seperti itu, seperti yang terjadi kemarin karena sesuai musimnya ya. Dan saya juga perlu sampaikan di sini bahwa hujan abu ini bukan sesuatu yang fatal membahayakan jiwa manusia sehingga masyarakat yang di tempat tinggalnya terkena hujan abu untuk tidak panik cukup melindungi diri dengan menutup tubuhnya lebih tertutup sehingga terlindung dari abu vulkanik baik
terhadap pernafasannya maupun kulitnya maupun tentu lingkungannya seperti itu. Baik Pak Agus, dari pantauan Pak Agus sendiri atau bahkan tim dari BPPTKG Yogyakarta, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada kami di sini Pak mengenai aktivitas Gunung Merapi terkini? Baik, untuk aktivitas erupsi saat ini kembali seperti kebiasaan dari Merapi sebelum erupsi kemarin, yang mana kejadian guguran masih cukup intensif, yaitu sampai dengan saat ini terjadi 70 kali gempa guguran. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas erupsinya sedikit menurun dari yang kemarin, namun ini menjadi kebiasaan dari Merapi di mana erupsinya masih cukup tinggi. Oke, Pak Agus, yang dikhawatirkan juga mungkin oleh warga masyarakat dengan aktivitas Merapi yang ada beberapa hari ini nantinya juga akan mempengaruhi aktivitas terjadi kegempaan. Apakah benar seperti itu atau bagaimana, Pak? Baik, mohon maaf. Aktivitas kegempaan, kalau dimaksudkan dengan gempa tektonik, tentu ini tergantung dari kondisi keduanya ya. Jadi jika kondisi Merapi saat ini sedang erupsi dan ada kubah lava di atas yang sedang aktif, jika terjadi guncangan yang cukup kuat, maka tentu ini akan ada korelasinya, tapi korelasinya secara mekanik saja gitu ya. Ini seperti kejadian 2006 ya, letusan erupsi Merapi 2006 itu ada pengaruh dari gempa tektonik terhadap karakter dari erupsinya saat itu. Tapi kalau dibilang ada hubungan di dalam, itu sepertinya perlu riset lebih lanjut, karena yang selama ini ditunjukkan oleh aktivitas Merapi ini hanya berkorelasi ketika ada kubah lava aktif di atas dan juga gempanya cukup kuat sehingga mengguncang puncak Gunung Merapi seperti itu. Baik, Pak, apakah dengan kondisi tingginya aktivitas Gunung Merapi ini kemudian ada pergeseran radius aman jarak dari puncak Gunung Merapi, mengingat banyak aktivitas warga setempat di sana, meskipun Bapak tadi mengatakan tidak terlalu mengganggu begitu, ada aktivitas wisata dan sebagainya, tetapi ketika kemudian tadi Bapak Agus menyampaikan ada hujan yang cukup deras terjadi, ini akan mengakibatkan guguran. Seperti apa, Pak? Iya. Jadi kalau kita mengikuti informasi terkait erupsi kemarin, jadi jarak awan panas yang terjadi kemarin hanya sekitar 2 km. Sementara daerah potensi bahaya yang kami tetapkan itu di sektor yang sama, itu 7 km. Jadi masih jauh dari daerah potensi bahaya yang ditetapkan. Masih di dalam dan masih jauh dari batas yang ditetapkan, sehingga tentu masih jauh ya dari peningkatan atau perluasan daerah bahaya. Dan kemudian terkait hujan, memang benar bahwa aktivitas erupsi saat ini sangat berkorelasi dengan hujan. Namun demikian, suplai magma dari dalam itu yang berperan gitu dengan erupsi yang ada. Artinya yang saya maksudkan adalah kejadian hujan itu men-trigger keluarnya magma. Namun sebenarnya suplai magma itu masih berlangsung. Hanya hujan itu men-trigger atau mempercepat keluarnya magma. Oke, jadi artinya Pak Agus, curah hujan yang tinggi ini juga merupakan salah satu pemicu keluarnya suplai magma ke permukaan. Nah, untuk kondisi seperti ini akan diprediksi sampai dengan kapan nih Pak? Apakah sampai dengan musim hujan ini akan selesai seperti itu atau bagaimana Pak? Iya. Untuk keluarnya magma menjadi peningkatan erupsi ini tetap akan terjadi meskipun nanti hujan berhenti, karena ada indikasi suplai magma yang menerus dari data seismik dan deformasi yang tinggi.
Untuk saat ini Gunung Merapi masih mengalami pemekaran sebesar 0,1 cm per hari. Itu deformasi. Kemudian dari seismiknya juga kegempaan dangkal itu terjadi dengan jumlah yang signifikan, sehingga itu menunjukkan bahwa suplai magma dari dalam itu masih berlangsung, kemudian itu bisa keluar sewaktu-waktu. Ketika musim hujan itu jadi lebih mudah untuk keluar, sehingga setiap ada hujan di puncak, kami selalu memberikan notifikasi kepada masyarakat terkait kejadian hujan yang terjadi dan potensi kejadian awan panas guguran dan juga lahar. Seperti yang terjadi kemarin, ketika terjadi hujan di dini hari, kami menyampaikan informasi tersebut dan juga kewaspadaan terhadap bahaya awan panas guguran dan lahar yang bisa ditimbulkan akibat hujan yang deras di puncak. Baik Pak, bagaimana dengan potensi banjir lahar hujan begitu jika terjadi hujan terus-menerus? Apakah kemudian juga perlu diwaspadai mengingat banyak aktivitas penambangan pasir di sekitar lereng Merapi? Ya, tentu saja. Jadi para penambang kami himbau ketika ada informasi, dan itu selalu kami sampaikan, ada informasi hujan di sekitar Gunung Merapi agar mereka menghentikan aktivitasnya. Karena bisa jadi di tempat yang bersangkutan beraktivitas itu tidak terjadi hujan, tapi di atas Gunung Merapi terjadi hujan. Sehingga kami himbau para penambang untuk selalu mengikuti informasi curah hujan ini dari BPTKG. Baik, terima kasih Pak Agus Budi Heri Santoso sudah bergabung bersama kami, Kepala BPPTKG Yogyakarta. Selamat sore Pak.